Halo, selamat datang teman-teman di channel Kisah Twin Fam. Mungkin teman-teman yang tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan Twin Fam atau justru dalam hubungan Twin Fam, teman-teman dapat mengikuti channel ini. Jadi silakan di like, silakan di subscribe. Kalau ada komentar silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, kali ini saya ingin kembali melanjutkan Q&A dan membacakan komentar-komentar yang sudah teman-teman bagikan di kolom komentar. Oke, kita langsung aja. Kali ini ada dari Julia Kwon. Kalau tiba-tiba merasa deg-degan, sama juga tiba-tiba sakit kepala pas sore hari. Kejadiannya sama kayak pada saat awal-awal spiration dulu, Kak. Pasca on-off, padahal saya sudah di dalam kondisi stabil dan sudah tidak menggebu-gebu dulu. Sudah berdamai dengan keadaan. Oke, mungkin maksudnya gini ya. Tiba-tiba dulu waktu spiration awal-awal atau pasca on-off itu, perasaan sensasi-sensasi itu muncul gitu. Mungkin di sini maksudnya terus dalam kondisi stabil, kok tiba-tiba muncul seperti itu lagi, deg-degan lagi gitu ya, tiba-tiba kayak sakit kepala lagi. Ya, mungkin seperti itu kali maksudnya. Oke, jadi ini biasanya umum. Tapi saran saya pertama adalah silakan periksa ke dokter dulu. Gitu. Jadi memang sensasi-sensasi itu jadi kayak energinya datang, itu memang banyak sensasi yang kita rasakan. Yang termasuk saya bilang juga mual gitu ya, deg-degan, kedutan segala macam. Itu bisa memang dirasakan tubuh. Cuman saran saya tetap adalah silakan kalau mau periksa ke dokter silakan periksa aja dulu. Gitu. Jadi lebih tenang juga. Ya, tapi memang ketika twin flame kita sedang memikirkan kita, sensasi yang dirasakan adalah seperti itu. Tanda-tandanya seperti itu. Yang paling umum sekali adalah deg-degan gitu ya. Ya bahkan di sini dia bilang juga merasa sakit kepala ya itu memang bisa juga. Nah, di sini kan pertanyaannya mungkin kok dulu abis operation dia merasakan sensasi itu mungkin sudah lebih stabil, kok tiba-tiba sekarang tahu-tahu muncul perasaan itu lagi? Sebenarnya jawabannya simpel. Karena udah stabil itu muncul lagi seperti itu. Kenapa? Karena gini, deg-degan itu kan karena dia sedang memikirkan kita. Biasanya seperti itu. Nah, ketika kita sudah bisa letting go, kita bisa move on, kita udah stabil dengan diri kita, ini kan yang bisa menarik DM kembali justru, gitu. Jadi, yang pertama, kenapa waktu spiration tuh bisa kenceng begitu? Karena ya sudah pasti, spiration, terus ya sama dua-duanya pasti menderita, spiration seperti itu. Oke, terus si misalkan DM-nya ini sedang memikirkan, maka itu kenceng, gitu ya. Terus ketika mulai stabil, itu akan mulai menurun, 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 dan ketika benar-benar defense femininya sudah bisa move on, itu yang menarik DM kembali gitu. Itu DM tiba-tiba kok jadi kepikiran terus. Entah kenapa jadi kepikiran terus dengan defense femininnya gitu. Tiba-tiba merasa seperti itu aja, kayak ketarik lagi gitu, kayak kok kepikiran terus lagi. Nah, itulah kenapa di defense femininnya jadinya merasakan hal seperti itu lagi. Kok ini saya perasaan sudah tenang ya, dulu kemarin udah tenang, udah stabil, sensasinya menurun, kok tiba-tiba bisa kenceng lagi. Itu bisa menjadi penanda justru defense masculine-nya tiba-tiba jadi kepikiran lagi. Jadi mungkin teman-teman yang pernah mengalami juga ya hal seperti ini. Mungkin dulu waktu awal-awal ngimpiin twin flame-nya terus, ngimpiin terus gitu ya. Terus mungkin terjadi separation, perpisahan, terus sudah coba menstabilkan diri, sensasinya menurun, ya angel number juga mungkin menurun. Nah, ketika sudah bisa move on, justru tiba-tiba kok sensasinya muncul lagi gitu loh. Kok misalkan dulu yang sering ngimpin terus kok tiba-tiba dia datang di mimpi lagi gitu loh. Kok dia tahu-tahu muncul di mimpi saya lagi gitu. Nah, itu memang biasa penanda kalau defense maskernya mulai ketarik kembali gitu. Jadi mungkin yang perasaan dulu deg-degan terus tiba-tiba udah tenang kok bisa muncul lagi. Yaitu karena ketarik lagi. Biasanya seperti itu. Memang ketika sudah stabil itu yang akan menarik defense maskulin dan ketika dia mulai ketarik lagi secara energi ya, jadi belum benar-benar mungkin menemui langsung gitu maskulinnya, belum kontak langsung, tapi secara pikiran aja, secara energi aja itu udah nyampe duluan gitu. Ya, oke, lanjutnya. Oke, ada dari Daniel Haryanto. Kenapa ya kakak di saat dia pergi dengan yang lain dan dia memblokir akun medsos aku karena aku terlalu sering stalking IG-nya dia. Dia membohongi perasaannya ke aku dan aku menyerah dan ikhlas, tapi aku malahan semakin menutup hati pada yang lain cinta yang datang. Di saat dia pergi dengan yang lain, dia memblokir akun gitu ya.
Memang defense masculine ini, dia memang punya biasa ya kalau kalau maskulin memang biasanya suka memblok femininnya gitu. Terus mungkin pergi dengan orang lain gitu. Atau memang itu memang ada urusan yang harus dia selesaikan dengan orang itu. Gitu ya. Atau mungkin ada sesuatu yang disembunyikan. Itu bisa juga. Nah, justru menurut saya kesempatan ya. Kalau misalkan dia memblok itu. Saya kan bilang itu bagus sebetulnya. Kalau dengan kalian diblok itu kan kalian jadi nggak bisa kepoin dia lagi. Ya sebaiknya juga jangan bikin fake account lagi terus berusaha cari tahu lagi. Menurut saya kebetulan. Kalau di blog itu kebetulan ya udah sekalian aja gitu. Bahkan kalau saran saya uninstall aja aplikasinya gitu loh. Ya kalau misalkan nggak bisa uninstall, misalkan itu emang misalkan ada pekerjaan yang butuh dengan aplikasi itu gitu ya, atau media sosial itu, ya sebaiknya tetap usahakan untuk jangan kepoin dia gitu. Jadi kalau misalkan sedang di blog, ya kebetulan gitu. Jadi kalian fokus aja dulu ke diri kalian dulu, nggak usah fokus ke twin flame-nya gitu. Ya di sini dia bilang dia membohongi perasaannya ke aku gitu ya. Jadi ya memang maskulin ini salah satu tipikal maskulin ini adalah kadang mereka itu sulit sekali menyadari perasaan mereka sendiri gitu. Mereka sebenarnya kalau twin flame itu udah pasti saling menyayangi satu sama lain. Cuman memang sayangnya maskulin ini mereka kerap kali nggak sadar dengan perasaannya sendiri. Nah, ketika separation terjadi, feminin bisa move on, di saat itulah maskulin baru tersadar gitu. Jadi sebenarnya yang menyadarkan maskulin pertama kali ada dengan move on-nya feminin gitu. Makanya saya selalu bilang, kalau misalkan feminin terus ngejar-ngejar maskulin ini terus, energinya akan kedorong terus. Dia nggak akan sadar-sadar, semakin kedorong malah. Jadi yang paling bagusnya adalah fokus aja ke diri sendiri dulu. Udah, kalau memang di blok biarin aja. Menurut saya kebetulan sekali, kalian fokus ke diri sendiri. Fokus ke diri sendiri, kalian terus berdoa tiap hari, terus meditasi, fokus jalanin ya, apa yang harus kalian jalani. Karena spiration itu penanda sebetulnya kalau sebenarnya kalian masih ada tugas lain yang harus diselesaikan. Ada PR-PR lain yang sebenarnya harus kalian jalani gitu. Jadi fokusnya tuh jangan ke twin flame-nya lagi tapi ke yang ada di depan mata gitu. Ntar kalau kalian sudah fokus dengan diri kalian sendiri, kalian sudah bisa move on, justru ini yang menarik DM. Itu yang menyadarkan DM gitu. Tapi kalau selama fokusnya masih ke maskulinnya terus, ya nggak akan selesai-selesai. Dia akan kedorong terus gitu. Jadi menurut saya sih kalau di blok ya kebetulan sekali, sekalian aja. Jadi kan bisa lebih fokus gitu loh. Ya, terus ya memang biasa kalau kalau hubungan twin flame bisa udah kenal twin flame, memang susah memang untuk dengan orang lain juga ya gitu. Oke, lanjutnya ada dari Alwia Ruki Yatul. Aku mengalami 1% tapi pinginnya kepo tambah kuat kalau ditahan ya. Ini baru berusaha terus. Ya mungkin maksudnya di sini dia nggak kuat kalau nggak kepo. Ya justru itu gitu loh. Jadi memang tim fam itu adalah pada intinya adalah melepaskan segala kontrol kalian, segala ketakutan kalian, kemelekatan kalian ke twin flame kalian. Memang twin flame ini sangat kuat sekali. Tarikannya sangat kuat. Kalian melekat terus. Pengen tahu terus tentang twin flame kalian gitu loh. Pengen tahu kondisinya seperti apa, pengen tahu nantinya kedepannya seperti apa. Makanya saya paham sekali teman-teman mungkin banyak, oh pengen tahu nanti kedepannya bagaimana dengan twin flame saya gitu. Dia sedang apa, apakah dia bersama orang lain gitu. Justru itu loh inti perjalanannya tuh itu. Melepaskan segala kontrol kalian gitu. Dengan twin flame kalian, terutama dengan twin flame ini loh gitu. Karena twin flame ini yang tarikannya paling kuat. Kalian paling melekat dengan twin flame kalian. Itu wajar. Karena twin flame pasti seperti itu. Tapi justru itu PR-nya di situ. Kalau kalian udah bisa ngelepasin segala kemelekatan dengan twin flame kalian, kalian udah nggak takut lagi dengan masa depan kalian tuh nantinya dengan twin flame kalian itu seperti apa. Justru itulah nanti yang biasanya akan menarik kembali gitu loh. Tapi justru inti perjalanannya tuh itu. Melepaskan segala kemelekatan dan kontrol gitu loh. Jadi kalau masih misalkan berpikiran terus, saya takut banget kehilangan dia gitu loh. Pengen kepoin dia kondisi seperti apa. Ya justru itu yang akan makin mendorong. Makanya saran saya kalau misalkan udah bener-bener tuh bikin kepo terus. Dulu saya ngerti, saya dulu juga begitu. Saya uninstall aplikasi. Uninstall aplikasi jadi nggak bisa lihat lagi. Bahkan dalam jangka waktu itu HP saya
masukin box, entah saya simpen di mana, saya nggak bisa nyentuh HP itu sama sekali. Saya buat diri saya nggak bisa nyentuh HP itu sama sekali. Gitu loh. Sampai saya di mana bener-bener, oke, saya bisa kontrol diri saya supaya nggak kepoin dia. Gitu. Sampai satu titik, oke, supaya nggak bisa kepoin dia, saya uninstall aplikasi. Dan itu bener-bener sangat berkhasiat sekali. Itu sangat ngebantu banget gitu loh. Ya, memang harus seperti itu gitu loh. Detachment dulu gitu, biar fokus kita tuh nggak ke sana dulu. Memang tarikannya akan kencang, sangat kencang sekali. Tapi justru itu yang harus kita bisa lepaskan gitu ya. Jadi biarin aja dulu, fokus ke diri sendiri dulu. Jadi jangan sampai nggak perlu kepoin dia dulu. Jadi serahin aja dia sama Tuhan. Kita fokus sama diri sendiri dulu. Gitu. Yang penting itu. Gitu. Karena kalau masih fokus ke dia terus, energinya dorong terus. Seperti itu. Oke, berikutnya ada dari Sivania. Apakah ada tandanya kakak di waktu masih kecil bahwa nantinya akan bertemu twin flame? Kayak sebenarnya saya udah pernah buat videonya juga yang tanda-tanda bakal ketemu twin flame. Di sini juga terima kasih udah dari Faustable. Ya, maaf kalau misalkan pengejaannya salah. Ya, terima kasih udah bantu jawab. Dari pengalaman saya, Kak, saya selalu merasa saya punya kembar saat masih kecil. Dulu kalau nggak salah sekitar umur 4 atau 5 tahun, nyatanya enggak. Gitu. Oh, mungkin dia merasa, dia punya kembaran gitu loh. Merasa punya kembaran, tapi ternyata enggak. Oke, terus, di sini masih ada juga dari Daisy White. Nggak tahu ya, tapi kalau aku pas kecil umur-umur 7 tahun gitu mulai ada perasaan dan aware banget bahwa aku tuh yakin kalau tempat aku tuh nggak seharusnya di sini. Aku selalu bayangin luar negeri, aku main boneka-bonekaan, tapi selalu menghayal pakai bahasa asing. Padahal dulu SD itu belum ada bahasa asing. Aku selalu menghayal hidup di luar negeri dan setelah masuk ke SMP sampai besar tuh aku suka dan menonjol di bahasa asing. Ternyata TF ku orang asing. Yang bilang dari kecil ngerasa punya kembaran ya. Bisa seperti itu penandanya gitu. Terus dulu jadi gini ya, saya share sedikit. Dulu waktu kecil, saya tuh kayak pengen banget punya kembaran. Itu dari kecil banget udah mikir gitu. Pengen punya kembaran, pengen punya ada saya satu orang lagi gitu dan bisa telepati gitu. Dia dari kecil tuh pikiran tiap hari selalu gitu. Dan rasanya tuh selalu pikiran terus, aduh enak nih kalau punya telepati. Ya setelah ngerasain ya ternyata wah nggak enak juga gitu Twin Flame. Kalau Twin Flame bukan cuma bagi pikiran doang, perasaan juga bisa berasa. Yang paling berasa adalah perasaan itu. Gitu, itu bisa jadi penanda juga. Nah, terus di sini bilang, dari Daisy White ini, ya memang seperti itu. Misalkan kalau khususnya yang pasangannya adalah orang luar negeri, memang biasanya seperti itu. Kayak akan ketarik ke salah satu negara. Gak ada alasan tertentu, yang alasan kuat kita kok bisa tertarik ke ini. Pokoknya tertarik aja gitu loh. Kayak pikiran tuh selalu ke sana gitu loh. Atau ke bahasa itu, pengen ke sana gitu, hidup sana yang mungkin orang pikir, misalkan mungkin dari negara yang bukan tujuan rata-rata orang pengen ke sana gitu loh. Ke suatu negara yang lain gitu. Ya, itu tanda-tandanya juga bisa gitu. Ketarik selalu ke arah sana gitu. Tiba-tiba mempelajari bahasanya dan segala macam. Akhirnya ternyata tim nya pun orang luar juga, orang negara itu juga gitu. Oke, di sini berikutnya ada dari ya dari Sivania, ya kemungkinan itu ada hubungannya ya. Karena sejak kecil pun aku sudah nggak asing dengan angka kembar. Mulai tanggal lahir, weton sampai nomor rumah kembar 333 juga aku tertarik dengan semua tentang misteri sejak kecil. Tidak hanya supernatural aja karena aku bukan seorang indigo atau apa. Setelah dewasa ini aku ketemu TF ku, dia ternyata seorang indigo. Makasih Kak sudah sharing pengalamannya. Oke, di sini juga masih ada Daisy White. Nah, wah iya, baru ngeh juga kalau nomor rumahku dulu 22, sekarang setelah besar sinkronisasi makin menjadi-jadi. Aku, tapi aku dibilang cocok logi. Oke, jadi memang sebenarnya eh, kita tuh sebenarnya sering kok dapat kayak petunjuk-petunjuk dari semesta gitu, dari Tuhan gitu ya, dari alam yang dulu mungkin kita nggak nge aja. Cuman ketika kita mulai terbangun secara spiritual, itu kita akan lebih menyadari hal itu. Jadi wajar kalau misalkan baru sekarang, oh iya ya ternyata saya selama ini punya banyak atau menemukan baik sinkronisitas yang kok sekarang saya baru tersadar gitu. Biasanya memang seperti itu. Makanya sebenarnya maskulin pun itu akan mendapat banyak petunjuk seperti itu. Tapi mungkin karena pola pikirnya yang mungkin logik gitu ya, mungkin kurang sensitif juga, mungkin yang itu sedikit memblok dia menyadari hal itu. Jadi wajar kalau yang paling ngeh dengan koneksi ataupun paling sadar dengan tanda-tanda seperti itu atau angel's number yang paling menyadari biasanya adalah feminin. Karena feminin yang punya
memang lebih peka secara energi dan perasaan juga. Lebih gampang menangkap tanda-tanda itu, gitu. Jadi untuk maskulin bisa mendapatkan juga sebetulnya, cuman mungkin dia kurang peka aja, jadi nggak sadar kalau dia pun mendapatkannya, seperti itu. Jadi wajar sih kalau sekarang tau kok mulai sadar, sekarang kok baru tahu, oh ya dulu-dulu sebenarnya mendapatkan baik tanda, gitu. Dan sebenarnya gini, soal untuk tanda-tanda sinkronisitas itu nggak monopoli soal twin flame kok. Bukan monopoli soal twin flame. Jadi bukan berarti, oh, dapetin angka kembar itu udah pasti twin flame. Pertama, orang yang awakening itu udah pasti dapat banyak angka kembar, itu udah wajar gitu. Dan yang nggak awakening pun kadang biasa, itu penanda aja gitu loh. Cuman yang dapat tanda itu sadar atau enggak. Jadi orang yang biasa sudah awakening atau proses awakening akan menyadari itu, mulai menyadari itu gitu. Jadi bukan monopoli twin flame. Oh, kalau dapat angka kembar itu udah pasti twin flame. Enggak, bukan seperti itu. Jadi memang ini masalah orang yang, oh, mulai tersadar atau enggak aja gitu, mulai terbangun atau enggak aja gitu. Dan bukan yang terbangun itu bukan cuma twin flame doang gitu ya. Jadi sebenarnya setiap orang akan mendapatkan itu kok gitu. Oke, berikutnya ada dari Mulat Mintarsi. Tanda-tanda dia twin flame saya memang jelas banget. Dari semua pertanda yang ada, kita beda usia 9 tahun, saya lebih muda, saya introvert, dia ekstrovert. Kita memang berbeda berbanding terbalik, hanya agama kita yang sama, Muslim. Tapi selebihnya beda. Saya dewasa pemikirannya, dia childish banget. Walaupun umur dia lebih tua, saya seperti orang gila, tertawa kan orang dibilang pelakor, saya sendiri bingung. Saya nggak mau seperti ini, bukan kemauan saya. Saya coba cari tahu, saya depresi, trauma dengan masa lalu. Saya yang mulai muncul ke permukaan. Cari psikolog, sana-sini habis uang. Dia cuek, datang pergi seenaknya. Pelit sama saya pelit kasih sayang, pelit uang. Oh, pelit kasih sayang, pelit uang juga mungkin. Saya seperti berjuang sendiri. Saya seperti dipermainkan, kadang ada emosi juara dalam hati. Saya tiap kali ingat dia, kadang sedih juga. Dia mungkin menyesal berpisah dari saya, tapi saya mutusin memilih berpisah. Saya ikhlaskan. Tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. Saya kembali ke mantan saya yang dulu, ninggalin saya karena suatu hal. Tapi saya selalu ingat dia, walaupun kita jauh. Oke, ya biasanya Twin seperti itu. Jadi banyak kesamaan, dan banyak juga perbedaan. Misalnya seperti itu, yang satu introvert, satu extrovert gitu ya. Satu lebih perasa, satu lebih logik, seperti itu. Ya itu memang umum kok, wajar. Jadi benar-benar memang seperti yin dan yang. Nggak, kalau semuanya sama persis ya dua-duanya yin kan, atau dua-duanya yang kan. Kayak udah pasti, Twin kan yin dan yang, udah pasti salah satunya punya perbedaan-perbedaan yang mendasar seperti itu. Jadi ketika itu disatukan, itu benar-benar klop gitu. Jadi salah satu punya kelebihan tertentu, yang satunya akan menutupi kekurangannya gitu dari kelebihannya itu. Begitupun sebaliknya. Jadi kayak bener-bener puzzle itu yang ngepas banget, bener-bener pas gitu. Memang Tin Fan seperti itu. Oke, terus ya dibilang dia ngerasa mungkin di sini kayak dianggap pelakor mungkin kali ya. Ya memang Twin Flame itu memang khususnya yang sudah punya pasangan, ikatan dengan orang lain, memang itu kesannya jadi seperti itu. Tapi ya udah pasti kalau ketika ketemu Twin Flame, entah itu udah punya pasangan, suami, istri, atau tunangan, pacar, atau apapun, itu sudah pasti tarikannya sangat kuat. Itu nggak bisa dilawan, itu udah pasti kenceng banget. Jadi nggak mungkin ada orang yang, oh ketemu Twin Flame itu nggak ada getaran apapun tuh nggak mungkin. Gitu. Kalau misalnya pertama-tama langsung hambar ya itu bukan Twin Flame. Twin Flame itu udah pasti kayak kita ketemu dengan orang yang selama ini kita harapkan, ternyata kita ketemu juga. Mungkin udah bertahun-tahun, puluhan tahun, atau seakan-akan gitu ya, kayak bahkan ratusan tahun gitu, berabad-abad kita pengen ketemu dengan orang ini, terus akhirnya ketemu gitu. Dan pasti ada getaran tertentu yang kita menarik. Ya, entah itu akan diungkapkan secara langsung atau dengan tindakan-tindakan tertentu, tapi perasaan dalam hati itu udah pasti ada. Kalau itu dalam perasaan tuh dalam hati itu udah pasti udah ada. Ada tarikan tertentu. Tapi mungkin kalau misalnya salah satunya sudah punya pasangan ya umumnya gitu, bisa juga salah satunya akan menahan diri gitu ya. Biasanya ini yang maskulin itu biasanya kan lebih menahan diri atau lebih menutupi hubungannya, statusnya gitu, seperti itu. Ya jadi wajar sih, mungkin akhirnya kok kita nggak tahu kalau dia ternyata kok udah punya pasangan gitu. Biasanya nutupin seperti itu. Oke, terus di sini dia bilang, ya di saat-saat ini, depresi, trauma, masa lalu kayak muncul ke permukaan. Memang seperti itu. Itu kayak ditarik keluar.
kayak ditarik semua luka-luka masa lalu, trauma, itu kayak bener-bener tarik keluar. Tapi sebenarnya adalah ditarik keluar itu dengan tujuan sebenarnya supaya bisa diobati, gitu loh. Bukan maksudnya bukan bukan memang dibikin luka, tapi memang itu keluar itu emang tujuannya supaya bisa diobati. Karena kalau dipendam itu, kita nggak bisa ngobatinnya. Namanya itu kayak ditarik keluar bener-bener. Memang sakitnya luar biasa, tapi tujuannya adalah untuk biar itu bisa diobati, gitu. Biar kita bisa lepas dari trauma-trauma itu, luka-luka itu, gitu sebetulnya. Memang caranya harus ditarik keluar dulu. Kayak dikeluarin semuanya ketakutan-ketakutan itu, trauma-trauma itu kayak dikeluarin lagi, gitu. Nah, di sini dia bilang dia cari psikolog sana sini habis uang. Ya, memang ini nggak bisa selesai hanya dengan psikolog ya. Psikolog mungkin hanya bisa kasih nasihat-nasihat, mungkin kasih obat, kasih terapi. Ya sebenarnya nggak bisa selesai dengan itu, gitu ya. Karena ini Tim Fem ini memang dia memang di Dark Night of the Soul itu memang butuh proses yang mungkin nggak singkat dan memang sakitnya luar biasa, gitu. Kecuali psikolognya itu pernah merasakan Tim Fem juga atau mengalaminya juga, dia akan paham. Jadi sayangnya dia mau mungkin oke ahli di bagian psikologi, tapi ini sebenarnya bukan dia nggak bisa ngebantu banyak lah, gitu loh. Karena saya juga pernah konsultasi ke teman saya mungkin bisa ngerti dengan trauma-trauma orang, dia bisa ngebantu menyembuhkan itu, tapi di dia sendiri juga nggak, dia sendiri bingung gitu. Saya jelasin itu pun bingung gitu. Sekalipun dia teman saya pun bingung gitu. Jadi dipikirnya saya cerita seperti itu pun, jadi saya punya pengalaman seperti itu juga. Dipikirnya saya stres lah, kenapa lah, inilah, itulah ya. Ya sudah gitu. Jadi memang sebenarnya nggak gitu banyak kebantu sih gitu. Oke, terus dia di sini dia bilang ya DM-nya ini mungkin pasangan twin flame-nya dia cuek datang dan pergi seenaknya, pelit sama saya, pelit kasih sayang, dan pelit uang juga. Ya memang gini loh, kalau maskulin itu memang biasa kalau kita nggak kasih kabar, dia tetap nyariin. Ya, tapi kalau ketika nyari dia, dia lari. Sebenarnya seperti itu. Ketika kita nggak memberikan energi ke dia, dia akan ketarik secara otomatis. Nah, begitu dia ketarik, oh kita jadi ngejar dia lagi, dia lari lagi. Begitu dia udah lari, kita capek, kita coba nahan diri lagi, dia ketarik lagi. Karena kita nggak ngasih energi ke dia. Jadi kuncinya sebenarnya karena fokus dia, kita ke dia terus gitu loh. Itu yang ngedorong dia terus. Tapi ketika fokus kita udah nggak ke tim fam kita terus, ke DM terus, itu yang narik balik. Itu yang narik balik gitu loh. Jadi memang akhirnya kayak on off aja gitu loh. Jadi memang ya dia bilang di sini seperti dipermainkan ya. Memang seperti itu. Semua akan merasakan kira-kira seperti itu gitu loh. Tapi itu sebenarnya adalah faktor energi juga gitu. Ya di sini dibilang kadang ada emosi marah dalam hati setiap kali ingat dia. Kadang sedih juga. Ya pasti marah, sedih, cinta segala macam tuh kayak ekstrim banget. Levelnya tuh udah level ekstrim. Sakit ya sakit sesakit-sakitnya. Sedih ya sedih sesakit sedihnya gitu loh. Marah pun bisa seperti itu. Marah semarah-marahnya juga bisa ke twin flame gitu. Jadi memang emosi itu akan kayak dikeluarkan bener-bener. Jadi nggak cuma trauma doang, emosi pun kayak dikeluarkan betul-betul gitu. Memang seperti itu prosesnya. Kayak di sini dia bilang dia memilih berpisah ya diikhlaskan gitu ya. Memang sebaiknya seperti itu gitu. Jadi biarkan aja endingnya nanti seperti apa, biarkan Tuhan aja ngatur gitu. Oke, mungkin sampai situ dulu podcastnya. Mungkin teman-teman yang punya pertanyaan, pengen cerita, pengen sharing, pengen curhat, ataupun pengen konsultasi, teman-teman bisa menghubungi saya di nomor yang ada di kolom deskripsi di bawah. Jadi silahkan cek aja. Oke, sampai situ dulu. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih.